Shalom semuanya. Good night. See you tomorrow. Belum apa-apa. Kok good night, see you tomorrow. Kita belajar dari roh ke roh. Enggak begitu, saudara. Bumi itu tidak berbentuk. Ya, alam semesta itu gelap. Roh Allah melayang-layang. Melayang kegelapan. Apa yang terjadi? Semuanya belum berbentuk, roh Allah melayang-layang. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang-terang jadi, ya jadi matahari. Lebih dulu yang jadi apa? Matahari. Tapi sebelumnya, semuanya harus gelap, tidak berbentuk. Jadi kalau ini lebih jauh detailnya, dengerin, cari di YouTube, yang namanya Footstep. Itu lengkap. Pis demi pis, sampai mungkin 20 lebih episode. Itu dibahas satu persatu semua. Nah, yang pertama adalah terang. Sebelumnya itu tidak berbentuk dan gelap. Jadi saudaraku, kalau saudaraku menginginkan sesuatu dari Tuhan atau Tuhan bekerja, ada dua. Menginginkan sesuatu dari Tuhan, nggak bisa, saudara. Pada awalnya itu harus tidak berbentuk, harus gelap. Lalu roh Allah melayang-layang. Itu ada artinya, ada maknanya semua. Jadi ketika saudara tidak berbentuk, saudara minta semangat, Tuhan, aku itu nggak punya rumah misalnya. Saya itu nggak berbentuk, Tuhan. Keong aja punya rumah, kura-kura aja punya rumah, masa anakmu nggak punya rumah, Tuhan? Ya itu sudah ambil karton sana, kardus sana buat rumahmu. Iya, kena hujan hancur Tuhan, jadi bubur. Tapi kalau saudara mengajukan doa sama Tuhan, saudara membentuk, itu sebuah kesalahan, tapi di dalam kehidupan saudara menjadi fiktif nanti. Jadi, tapi nggak berbentuk. Contoh, Tuhan, saya bikin rumah tangga kayak begini. Jadi, tapi fiktif. Rumah tangga jadi. Saya bikin orang kayak begini jadi. Tapi prosesnya yang nggak berbentuk, yang gelap. Contoh. Udah paling enak mah bini gue sendiri dah. Lebih baik kita sendiri daripada nyatain orang lain nggak enak. Tuhan, saya ingin punya suami kayak begini. Bener. Semua persis yang dia minta, ketemulah namanya Abraham dan Biswarto. Babak belur dia 30 tahun. Nggak berbentuk. Yesus naik ke kayu salib, diminta sama Bapa. Kita belajar lebih dalam. Bukannya kita minta dengan detail, Tuhan tidak beri. Tuhan beri, tapi nggak berbentuk. Sebagai contoh, istri aku, Cici ini, minta suami yang kayak A, B, C, D. Ya ketemulah persis orang itu, ya ketemu aku nih. Tapi babak belur, nggak berbentuk dan gelap. Kembali lagi kepada jati diri asal-muasalnya Allah. Jadi apapun kamu minta, nanti kamu terus digeser sama dia. Kalau bahasa aja digeser pada diseret pada, kembali lagi kepada kehendak dia. Tuhan, saya bikin kaya. It's okay. Daud itu kaya, Yusuf itu kaya. It's okay. Tapi saya ingin tanya, kekayaan Yusuf itu di mana? Nggak ada. Yang ada pejabat Perdana Menteri. Daud, kekayaannya di mana? Gembalakan kambing domba, gembalakan satu bangsa namanya Israel. Bapak belur dia. Yusuf memimpin sebuah bangsa asing namanya Mesir. Perjalanannya gimana? Bapak belur dia.
gelap, nggak berbentuk. Tapi akhirnya menuju kepada semuanya itu, akhirnya menuju kepada apa? Terangnya yang ajaib, yaitu kehendak Dia yang sempurna. Coba saudaraku merenungkan lebih dalam lagi. Setiap permintaan kita Tuhan beri, tapi nggak berbentuk, saudara. Lalu ada lagi yang Tuhan yang meminta, itu pasti jadi. Dan itu bentuk sesungguhnya. Yesus itu lahir, udah dinubuatin. Biliam itu pertama Nabi Yesaya 53, Biliam itu tentang yang namanya nubuatan tentang Yesus dan sebagainya. Udah ada, saudara. Tetapi Yesus lahir itu di palungan. Kehendak Allah nggak Yesus lahir, sudah dinubuatin. Tapi lahir di palungan, maka orang Israel nggak bisa terima. Karena udah dibentuk sama orang Israel, yang datang Mesaya, Juru Selamat itu, haruslah seorang raja yang kuat yang membebaskan kita dari penindasan bangsa Romawi. Pada saat itu bangsa Romawi menindas mereka. Nggak berbentuk di palungan. Tampil orang biasa, anak tukang kayu. Ngoceh sana, ngoceh sini, teriak sana, teriak sini. Tapi mujizat terjadi. Mereka yang udah punya bentuk imam, ahli Taurat, orang Farisi, nggak bisa terima. Jadi yang pertama, bumi belum berbentuk, gelap, roh alam lain-lain, jadilah terang-terang itu jadi. Semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan itu jadi, walaupun tidak berbentuk, walaupun gelap. Terus pokoknya kamu jalan aja menuju kehendak Tuhan. Ayo kamu full time aja. Ayo kamu kerja A, kerja B, Tuhan buka jalan lah. Ikutin aja, jadi. Yesus itu sebagai juru selamat. Dia lahir di palungan, nggak berbentuk. Orang Israel nggak bisa terima, karena orang Israel sudah membentuk jadi diri bahwa yang lahir itu adalah seorang raja yang membebaskan mereka dari pemerintahan bangsa Romawi. Yang namanya Mesias, bukan orang biasa, anak tukang kayu. Tapi setiap yang Yesus lakukan, setiap Yesus ngomong, itu jadi. Tanda dari Allah itu tanpa kamu bentuk, tanpa kamu memberi kontribusi, jadi dia. Jadilah terang, roh Allah untuk menjadikan terang, tidak perlu bantuan siapa-siapa. Menciptakan manusia tidak butuh bantuan siapa-siapa, termasuk manusia itu sendiri. Tidak butuh dia. Dia cuma butuh kesediaanmu aja. Dijadikan pilot project, bahasa aja gitu. Pilot project apa? Ya ciptaan dia ini. Dia mau buat ABCD. Manusia itu bermiliar-miliar dari zaman dulu, udah mungkin berpuluh miliar. Semuanya itu beda. Tokoh Alkitab nggak ada yang sama. Coba cari daun, ukur daun itu. Ada yang persis sama nggak? Nggak ada. Pohon ada bentuk sama nggak? Nggak ada. Pohon jenis yang sama ada, tapi bentuknya sama nggak ada. Kembar itu nggak ada, plek kembar nggak ada, pasti ada bedanya. Betapa kayanya Tuhan kita. Terus bukannya nggak boleh minta, saudara. Kamu terima pun nggak berbentuk. Karena nanti semuanya itu tetap dibawa Tuhan menuju pada kehendaknya yang sempurna. Sampai kamu gagal memenuhinya, terus dipanggil pulang. Tapi ketika kamu awal menerima dari Tuhan, ya, ini yang penting. Selanjutnya, kalau kamu sudah menerima dari Tuhan, terus kamu simpangkan untuk kepentinganmu, jadilah Saul, jadilah Yudas, kamu. Gitu, teman-teman. Ini panutannya Injil. Jadi sekali lagi, bumi nggak berbentuk, gelap. Kamu minta, dikasih, karena kamu sudah punya gambar. Tapi kamu, itu fata morgana. Nggak berbentuk, teman-teman. Semua itu akan dibawa pada yang namanya, akhirnya menjadi kehendak Dia, sampai kamu gagal memenuhinya. Contoh, kamu full time, tapi kamu nggak mau full time. Kamu kerja, sampai kamu gagal waktumu pulang,
baru dia berhenti bekerja. Jadi ngapain? Lebih baik ikut Tuhan bicara. Jadilah terang. Matahari jadi sampai sekarang. Tidak terkalahkan. Selanjutnya, kalau kamu ikut kehendak dia berfirman. Tidak terkalahkan kamu. Contoh. Kamu dipanggil nih full time atau sebagai hamba Tuhan. Sampai mati pun dia yang sediakan ladang. Mau dibakar, kayak mau dijungkir balikin, diambil alih. Ya, tetap jangan buka ladang baru untuk kamu. Karena dia sudah berfirman. Kamu harus jadi petani, tetap kamu petani. Kalau kamu dia berfirman, kamu jadi gembala, tetap dia kasih domba, tetap itu gak bisa enggak. Kalau dia berfirman kamu jadi petinju, dia tetap carikan ring dan carikan lawan buat kamu bertinju. Sebab firmannya itu harus jadi. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firmannya. Jadi usahamu itu tanda kutip ya, nothing. Terus ada lagi orang yang mencari uang atau berkarya atau apapun dengan cara-cara yang licik. Percayalah, kamu akan gagal. Kamu nggak dapat apa-apa. Oh, siapa bilang, Pak? Itu kaya, Pak. Tuh, sampai mati. Lihat anaknya, Pak. Kaya semua. Tetangga kami itu. Iya. Matinya gimana? Saya cuma ingin tanya itu. Matinya gimana? Lalu, anak-anak terima warisan yang kotor, tanda kutip. Nasibnya gimana? Rumah tangga mereka, anak-anak mereka, jadi cucu daripada orang kaya yang mencari jalan kekayaan dengan cara yang tidak baik. Termasuk para pelayan Tuhan. Ada orang bangun ribuan gereja, cikal bakal, founding father. Tuanya khotbah di gerejanya aja nggak bisa. Tuanya malah khotbah di persekutuan kecil-kecil. Tragis banget. Semuanya fata morgana. Seakan-akan kamu berjalan dalam kemewahan, seakan kamu berjalan di dalam usahamu yang besar, seakan-akan. Tapi pada akhirnya, itu zero. Nol lagi, teman-teman. Usaha manusia tidak akan menjadi berkat. Susah payah tidak menjadikan manusia menjadi kaya. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan manusia itu kaya. Kaya dalam banyak hal. Kaya itu jangan terus kita asumsikan harta aja. Kaya dengan karya, kaya dengan talenta. Misalnya pelukis ini bisa bukan hanya surrealis, bukan hanya pelukis yang namanya pemandangan. Enggak, dia bisa melukis yang lebih daripada itu. Karena Allah menyertai, Allah yang memberi. Karena itu kehendak Allah. Fir'aun dibuat besar, Mesir dibuat kaya. Itu memang kehendak Allah untuk menampung umat. Halo. Jadi nggak usah iri hati dengan harta orang lain, jangan iri hati dengan kekayaan orang lain, dengan keberhasilan orang lain. Itu fata morgana. Gitu. Ada orang kaya sakit-sakitan. Ada orang kaya nggak bisa hubungan suami istri karena permusuhan suami istrinya. Apa nikmat? Suami istri hubungan itu ada kenikmatan sendiri. Ini malam ya. Ada orang ya. Ada kenikmatan sendiri. Ada yang istri nggak peduli, ada yang suami nggak peduli, cuman suami cari puasnya sendiri, istri pokoknya suami udah selesai ya udah. Apa gunanya pernikahan seperti itu? Dipegang nggak mau, diajak ngomong susah, tiap kali dideketi gonggong, kuk. Tiap kali diajak ngomong kuk. Aduh, ngapain? Punya pernikahan seperti itu ngapain? Terus lihat pasangan itu enak. Ngapain kamu punya pasangan? Punya anak gagal. Ngapain? Punya duit tapi sakit. Berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan selang semua. Pasang AC tapi tidak bisa rasain enaknya AC. Kamar VIP dengan TV, semua ada TV juga nggak bisa, matanya merem. Karena dikasih morfin, menahan sakit. Ngapain? Kamu bisa bayar kamar yang puluhan juta semalam. Ngapain? Nothing semua itu, saudara. Kenapa?
Karena semua daripada kita sendiri. Tapi kalau jalan Tuhan, Dia yang jadikannya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Gitu. Coba saudara pikir. Ngapain? Kalau kita puaskan Tuhan, masa Tuhan itu punya pribadi egois sih? Kita nggak dipuaskan. Kalau kita berkati Tuhan, masa kita nggak diberkati sih? Kalau kita melayani Tuhan, masa kita nggak diberkati sih? Kenyataannya ada yang nggak, Pak. Ya itu ada salah. Segampang itu. Punya hati sama Tuhan, kenapa kau nggak diresponi sih? Ya karena salah. Salahnya gimana? Ada banyak kasus. Case by case ini. Punya duit banyak, tapi nggak bisa pakai, buat apa? Punya duit banyak di kamar ICU, buat apa? Ya, punya duit banyak, anak rusak. Buat apa? Punya duit banyak, berantem terus sama anak, buat apa? Itulah bumi gelap, tidak berbentuk. Karena itu kehendakmu sendiri. Tapi kalau kehendak Tuhan, jadilah terang. Matahari jadi. Nggak perlu kontribusinya kamu. Kalau gitu nggak boleh minta. Boleh. Tapi ingat, permintaanmu itu cuma untuk menghiasi kamu. Cuma sebagai pelengkap pemanis saja dalam hidupmu. Tuhan tuh punya rencana, rancangan yang indah kan? Betul ya? Itu masa depan penuh damai sejahtera sebagainya. Tuhan udah punya gambarnya kamu. Kamu jangan merusaknya. Maka ditulis oleh Paulus, carilah kehendak Allah yang sempurna, yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Udah berjalan dalam kehendak Tuhan aja. Minta boleh-boleh, itu cuma pemanis saja. Masa kamu hidup makan permen, tidak makan nasi, tidak makan daging, tidak makan sayur, tidak makan buah, tidak makan ikan, tidak minum air. Mati kamu tetap. Kalau pemanis itu yang kamu pegang, itu yang paling penting buatmu mati. Yaitu manusia rohmu yang mati. Kerja, cari duit aja, manusia roh mati. Halo, gak gitu. Berkat Tuhan adalah menjadikan manusia kaya. Jadi teman-teman, hari ini, malam ini kita belajar sembari merenungkan diri. Apakah saya mencari kehendak Tuhan? Apakah saya hidup ini berjalan di dalam kehendak Tuhan? Atau saya seenak diri? Manusia roh kita mati. Yang balik nanti manusia roh. Manusia dagingmu dimakan cacing. Disantap cacing. Ada yang jadi gulai, jadi sate, jadi tongseng. Gitu. Jadi manusia rohmu yang balik. Dan Tuhan tidak mau menerima manusia yang mati, karena dia sudah hidupkan. Jadi hari ini kita ngobrol, kita buka dengan renungan bahwa segala sesuatu itu gelap, tidak berbentuk. Tapi ketika Allah berfirman, jadilah terang-terang itu jadi, tanpa kontribusi dari kita. Kita boleh meminta sama Tuhan, cuma itu pemanis. Tetapi ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, semuanya jadi. Nggak perlu kontribusinya kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita akan memulai doa malam kita. Ya, silakan, Pastor MP. Ya, dimulai dengan doa. Makasih, Pastor MP. Oke, makasih, Pastor Abraham. Mari, saudara-saudara, kita akan memulai night call kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Kami bisa hidup hari ini, bisa bernapas, berarti kami masih hidup, Bapa di surga. Terima kasih, Bapa di surga. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian pembicaraan-pembicaraan di mana itu akan menjadi bahan renungan buat kami. Untuk night call kami malam ini. Bapa, berkati umat-Mu, jadikan mereka memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid. Sehingga mereka mau mendengar, dan Kau beri
mereka hati yang mengerti, dan Engkau sendiri menyertai untuk mereka melakukannya. Terima kasih Bapa surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima semua apa yang Kau sediakan di Naikol buat kami di malam hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Abraham. Silakan dilanjutkan. Oh, sorry, saya keliru, maaf. Silakan untuk Bapak Soeharto memberikan kesaksian. Shalom teman-teman. Bapak ini KKN khotbah. Jadi kayak gini nih. Saya kasih tahu ya, saya mau bersaksi buat teman-teman. Perkenalan dulu, nama saya Soeharto. Saya lahir di Surabaya. Saya lahir itu di tahun 2004. Jadi saya ini usia saya 19. Saya akan kuliah di Jakarta, sedang mencari kos. Tolong teman-teman kalau ada tempat kos yang baik buat saya. Awal saya mengikut Tuhan, saya mau kayak nama Soeharto aja. Itu pada suatu kali saya itu pergi ke Jakarta. Saya sakit tenggorokan. Saya berobat sampai kepala dokter rumah sakit Husada. Dokter Juan itu nggak bisa menyembuhkan saya. Jadi, ketika awal saya mengenal Tuhan itu, perjalanan saya itu seperti itu. Ketika saya ke Jakarta, waktu itu saya diundang kementerian untuk Badan Pengembangan Ekspor Nasional, ya, yang dipimpin oleh Bapak Rudi Lengkong, kalau nggak salah namanya. Lupa saya diundang karena saya dulu pengusaha candy, ya, customer good, yang ekspor ke Middle East, Timur Tengah. Bukan untuk Abraham Ishak dan Yakub, bukan. Untuk Mr. Umar namanya. Ya, saya ekspor ke Middle East, candy. Saya ambil space terbesar waktu Indonesian Solo Exhibition di Jeddah. Itu saya ambil 10 kali lipat daripada Gedawung. Maaf saudaraku. Sehingga Badan Pengembangan Ekspor Nasional itu tertarik melihat perusahaan baru ini. Lalu dipanggilnya yang namanya CEO atau owner. Saya join dengan orang Singapura. Lalu pembeli kita dari Timur Tengah. Maksud salah satu Mr. Umar itu dari Arab Saudi. Saudara. Nah, saya dipanggil diundang ke Jakarta setelah setelah pameran. Saya ke Jakarta sakit. 3 hari minum obat nggak sembuh. Lalu saya di hotel di Pasar Baru daerah Krekot sana. Saya berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan, saya nggak ingin mati. Tuhan, saya takut mati. Tuhan, sembuhkan saya. Saya ingin belajar jadi orang baik-baik. Orang kalau udah mau mati, itu baru ingat dosa-dosanya, saudaraku, bahwa hidup ini nggak baik. Ya, itu waktu itu saya masih pacaran sama Cici. Cici waktu itu masih di Jakarta. Jadi Cici yang ngerawat saya. Itu. Pasti sembuh Pak, katanya siapa? Tenggorokan sakit aja. Amin. Habis itu pagi-pagi saya panggil taksi. Saya cuma ngomong gini sama supir taksi, bawa saya ke dokter THT atau bawa saya ke rumah sakit. Saya mau berobat. Saya dari dulu tuh nyentrik, jadi pakai kaos singlet, ya, pakai training, bawa tas koper kerja saya. Tuh, saya akhirnya diantar ke MMC, rumah sakit termahal di Jakarta. Saya masuk daftar, dibantu dokter THT. Singkat cerita, saya disuruh buka mulut, diperiksa, lalu disedot nananya. Ternyata tenggorokan saya ada seperti bisul. Panasnya tinggi banget, saudara, luar biasa. Ya, sembari sakit masih bisa pacaran sama cici saya itu.
Luar biasa. Saking saya itu mata keranjangnya ini loh. Keranjangnya punya mata ini loh, saudara. Nah, sudah selesai berobat, sembuh, saya langsung terbang balik Surabaya karena saya harus meneruskan perusahaan di Surabaya. Cici di Jakarta tetap. Udah selesai, dalam waktu 3 bulan, perusahaan saya kolaps. Tidak tertolong. Ya. Karena memang perusahaan itu didirikan dengan jalan tidak benar. Lalu, semuanya selesai, saya pindah ke Bandung. Tapi sebelum perusahaan kolaps itu, saya udah jadian sama Cici, sudah saya lamar, saya nikahin kitanya gitu loh. Dengan mas kawin itu Mas Rempi. Mas kawinnya apa? 60 kilo. Mas Rempi. Bobot saya waktu itu masih 62, 61. Cekong, cekong banget. Guayanya pamernya. Padahal ya siapa? Nah, udah selesai saya ke Bandung. Sempat lebih dalam dengan okultisme 2 tahun. Pada awalnya ketika di Surabaya saya penyembah pada suatu tempat yang namanya pesugihan. Memang sugih. Tapi kesehatan saya diambil, saya gampang sakit dan sebagainya. Oke, kita lompat. Ya, saya usaha itu pun juga dengan cara tidak baik. Saya dimodalin, tetapi pemilik modal itu menjadi saya yang menjadi simpanan dia. Jadi kayak deposito saya ini. Jadi ada bunganya, dihisap bunganya, hisap, habis dihisap lagi, bunga deposito. Gila sih. Selesai, pindah ke Bandung, sudah nikah sama Cici, kontrak rumah sisa harta, buat kontrak rumah, kontrak buku, bawa buat usaha, kerjasama dengan pamannya Cici, kita buka salon, ya saya orang salon dulunya, tapi waktu umur belasan tahun, itu waktu itu umur 30 tahun. Gitu. Saya sekolah rambut di Rudi Adi Suwarno, ya, itu dimana saya ketemu Mas Rudi sendiri. Saya mau ceritakan di Bogor, saya seorang hairdresser yang mengkhususkan diri di bidang laki-laki. Kenapa tidak bidang perempuan? Bidang perempuan gunting juga, cuman tidak ada sebabnya. Kenapa? Nggak bisa nyanggul, gitu. Nggak telaten dari sanggul, acak-acakan nyanggul, nggak bisa rendam, nggak jadi, malas aku. Kak, nyanggul. Tuh waktu sekolah rambut itu saudaraku, pacar saya banyak, satu hari bisa 3-4 kali. Pagi jam sekian sampai jam sekian Sirini, jam siang sampai sekian Sirina, terus sore sampai agak malam itu Sirani, gitu. Terus malam sampai pagi Sirinto. Enggak, saudara. beda lagi ya, tetap cewek gitu. Jadi satu hari bisa giliran, saudara, tempat kos saya. Oh, luar biasa. Ada yang dari Makassar, ada yang dari mana itu, Padang, terus ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya. Banyak, saudara, tiap hari keliling-keliling. Cewek banyak. Aduh, ini pipi ini lipstik semua, nggak sempet lagi nih, pipi ini nggak merah. Rusak, saudara. Nah, ketika saya di Bandung, 2 tahun saya jalan okultisme, ada cerita yang unik. Saya pergi ke suatu tempat di Jakarta yang dikatakan orang pinter. Saya ke sana, lalu si orang pinter tanda kutip ini, dia itu lihat saya duduk gini, dia ngomong gini, saya melihat kamu itu ada sebuah batu besar menutup di depan kamu yang kamu tidak bisa melewati. Memang situasi ini lagi sulit, saudara. Sudah selesai, sampai ke ABCD, dukun ini, pokoknya banyak lah, saudara, gagal semua. Satu hari saya ketemu dengan namanya seorang anak sekolah teologi S2, namanya Beni Sanjaya. Lagi ngobrol, dia lagi gunting rambut, saya lagi tangga, lagi ngobrol sama istri saya. Setelah saya dengar sejam itu, Beni Sanjaya nggak tahu kalau saya ada di tangga, tertutup itu. Habis itu saya samperin dia, selesai,
Ben, punya waktu nggak aku mau ngobrol? Nah, itu saya tanya Tuhan Yesus kurang lebih 2 jam, 3 jam. Saya tanya, saya pancing dengan, nggak ngerti apa-apa, dengan perkataan manusia banget. Setelah itu, Tuhan saya pulang, ya, saya minta Alkitab, ketinggalan Alkitab, lalu ada satu kalimat firman Tuhan yang tinggal di dalam saya. Itu terus bergema di hati, bergema, bergaung. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan sama kamu. Itu bergema, saudara. 2 minggu kemudian, enggak, itu satu tertinggal. Enggak ada rasa apa-apa, Mas Yandro. Udah selesai, ada seorang anak Pentakosta yang kakinya cacat, dan 2 minggu kemudian datang. Melayani, enggak tahu dari mana, infonya saya datang dilayan. Dia khotbahkan tentang Yesus. Saya sebanding rokok, biasa aja di lantai 2. Yang esok naik, saya diemin aja. Udah selesai nih. Boleh nggak aku doain kamu? Oh ya silakan aja, kan nggak enak orang lagi dilayani, apalagi lagi nggak punya duit, lagi gagal, lagi bangkrut, tapi ya sudah. Dia pakai bahasa roh, dalam hati saya ngomong, kamu tuh ngomong apa sih? Singkat cerita dia pulang. Tapi ini note ya. Yang ngedoain saya itu, anak Pentakosta kaki cacat itu, akhirnya jatuh dia jatuh perzinahan, maksudnya. Nah, kuasa Tuhan tidak menjaminnya, sama kita kebal dosa. Kita harus ngerti, teman-teman. Nah, saya pulang, itu besok paginya, itu di dada ini, kayak ada yang meledak. Sesuatu tenaga yang ingin mencari Tuhan setiap hari, naik becak, jalan kaki, keluar masuk gereja cari pendeta. Maaf, permisi, ya, ding dong apa? Di sini tempatnya pendeta. Oh ya, ada pendeta, ada. Setiap ketemu pendeta selalu ngajak berantem. Dari awal memang tukang berantem dengan pendeta aku. Sudah nasib. Gitu. Keputusan yang salah. Semua aku berantem nih, pendeta itu. Saudara. Terus berjalan waktu, aku ini karena keadaan sulit, aku itu doa sama Tuhan. Setelah beberapa saat aku cari pendeta terus, aku terus berdoa. Mulai ke gereja, tapi ke gereja yang 1 jam saja, gitu. Nah, saya itu berdoa. Tuhan Yesus, sebelumnya dulu, maaf ya, saya sikat dulu, putar dikit ya. Sebelumnya itu, saya itu berdoa gini. Tuhan Yesus, kalau engkau memang maha kuasa, nyatakan kuasamu. Setelah Benny melayani saya, antara Benny yang melayani atau si Franz yang melayani, yang kedua. Itu saya bicara. Saya sebagai berlutut, karena saya sekolah Katolik. Saya pernah sekolah Kristen, saya tahu bagaimana berdoa. Diajar di sekolah. Saya berlutut, Tuhan Yesus, gitu. Kalau kau memang Allah maha kuasa, nyatakan kuasamu, aku mau sembah kamu. Saya nggak langsung melalui Tuhan Yesus sembah Yesus, enggak. Kalau kau memang Allah maha kuasa, nyatakan kuasamu, aku akan sembah kamu. Itu betul-betul saya ucapin. Itu selesai. Nah, ketika itu terjadi, berjalannya waktu, saya itu pada suatu hari, saya itu nggak punya duit, nggak bisa makan. Lagi kontrakin sebentar, saudaraku. Sebentar ya, saudara. Maaf, saudaraku, ada sedikit eksiden, ya. Nah, saya bilang, Tuhan Yesus, saya nggak bisa makan, nggak punya duit. Kontrakin garasi ini nggak laku-laku. Tuhan, aku minta duit dong, aku mau makan. Saya belum amin tuh, rolling door di bawah itu diketok orang. Saya buka, singkat cerita, orang itu mau buka warung Padang, makanan Padang, ya.
Terus dia nawar, terus jadi saya dikasih uang muka 400.000. Saya langsung makan ketaki, saudara. Nah, setelah peristiwa itu, saudara, setiap saya doa itu dapat jawaban. Benar-benar itu, saudara. Itu masa bulan madu sama Tuhan. Nah, jadi jangan terjebak ya, teman-teman ya. Bulan madu. Itu setiap kali doa itu Tuhan jawab. Itu kayak instan, saudara. Ketika saya berdoa, Tuhan kalau kau memang Allah Maha Kuasa, nyatakan kuasamu, aku mau sembah kamu. Itu terjadi betul, saudara, kenyataan kuasanya. Gak bisa cerita banyak deh. Itu saya. Dan karena sebanyak itu, ajaiban Tuhan itu. Terus, habis itu, saya mau dibaptis. Lalu dibawa masuk pada gereja yang mulai menyembah dalam roh. Pujian, gitu. Terus dibawa kepada tokoh-tokoh karismatik Bandung. Itu ada orang-orang besar banget, tokoh karismatik itu ada satu orang yang saya ikut dia. Itu yang mengajar saya bidang pengurapan. Saya belajar pengurapan dari dia, bukan dia mengajar saya. Gitu, saudara. Nah, sejak itulah, saudara, proses berjalan. Gitu. Awalnya bulan madu, setiap kali doa, Tuhan jawab, jangan seneng. Setelah itu, masuk dalam kuali panas. 7 tahun pertama nggak bisa makan. Ikat pinggang dari tali rafia. Ngasih makan bubur susu anak aja nggak bisa. Beli susu anak nggak bisa. Saya didatangi Tuhan. Saya berdoa, saudara. Saya punya jam doa ketat ya, saudara. Ya. Pagi, subuh, siang, malam, itu saya berdoa, saudara. Saya punya jam ketat banget, jam doa. Ya, lalu sampai saya beli susu anak aja nggak bisa. Terus pada suatu hari Tuhan Yesus itu datang. Ketika saya doa jam 5 sore. Jam doa saya doa, Yosua masih umur 2 minggu. Saya di rumah teman. Karena dimanapun saya ada, diusir. Karena saya orang nggak punya duit sama sekali. Makan tunggu dikasih orang, minum kasih, pokoknya punya duit kemana jalan kaki. Punya anak 1, saudara. Dimaki-maki orang sebagai suami nggak tanggung jawab. Dimaki-maki orang suami yang nggak tanggung jawab itu begini. Aduh, pokoknya udahlah, nggak bisa diomong lah. Saudara bisa bayangkan sendiri. Nah, pada suatu sore saya doa itu, tiba-tiba hadirat Tuhan itu datang. Saya itu dengan suara, maukah engkau melayani aku? Maukah engkau jadi hambaku? Nangis saya di jamaah Tuhan. Saya bilang mau. Ya, salahnya di sana mau. Wah, itu 7 tahun pertama. Saudara. Udah. Langsung lanjut 7 tahun itu. Hancur sudah. Saudara. Lalu masuk 7 tahun kedua, mulai bisa makan. 7 tahun ketiga, mulai dikasih harta benda. 7 tahun keempat, luar biasa diberkati Tuhan. Nah, ada sebuah cerita yang khusus, saudara. Di tahun yang ke-8 kalau nggak salah, saya jatuh dengan perempuan. Karena perempuan itu berbuat baik sama saya, sangat baik. Hubungan saya dengan dia itu buruk sekali. Karena memang saya dianggap laki-laki tidak tanggung jawab. Ada hal-hal yang menyakitkan. Bahkan padahal saya itu betul-betul beriman sama Tuhan. Itu, bayangin saudaraku, nggak ada yang manggil pelayanan, nggak ada yang make, semua nggak bisa. Tuhan itu datang saya, mau kalau jadi hambaku, mau kalau saya respon iya. Sejak itu saya tidak ada kerja, nggak cari kerja, nggak kerja. Saya betul-betul bergantung sama Tuhan. Itu saya digantung benar-benar sama Tuhan. 7 tahun. Waduh, keset lebih berharga dari saya. Ya. Nah, setelah itu saya jatuh dengan perempuan. Saya kerja lagi. Saya jualan es, diberkati Tuhan. Selama kurang lebih setahun, saya kerja atau 2 tahun, setahunan. Gitu. Datang lagi Tuhannya. Waktu siang hari saya duduk-duduk, ketika saya habis berjualan, ya, tiba-tiba Tuhan datang lagi, ngomong, mau kau jadi hambaku kembali, mau kau jadi
melayani aku kembali. Enggak saya responi 2 minggu. Sampai yang terakhir saya bilang, aku melayani kamu Tuhan, pahit, miskin aku. Pahit jadi orang miskin, enggak pernah mau. Saudaraku, supaya saudara tahu, saya dari umur 0 sampai umur 30, enggak pernah susah. Sabun colek enggak pernah saya colek, saudara. Saya itu enggak pernah di dapur cuci piring, enggak ada. Orang tua saya, begitu saya lahir itu diberkati. Keluarga berada, betul-betul keluarga berada. Saya itu dari SMP kelas 2 sudah bawa mobil, SD itu sudah setir mobil saya. Kemana-mana itu diantar. Ada pembantu yang nungguin, mau minta minum. Saya mau minum nih. Dok, ngombe. Udah. Minum apa yuk? RS. Dok, makan. Semuanya disediakan. Betul-betul banyak pelayan. Sampai saya bekerja, itu saya turun dari mobil. Tas kerja saya, itu ada yang bawain. Saudara. Di mana-mana posisi saya pasti nomor 1. Dalam jual bekerja pun nomor 1. Itu dihormati, pimpinan utama lah ceritanya gitu. Gak tahu kenapa juga, saya juga gak ngerti. Jalan Tuhan ya begitulah, ada gak ngerti. Tapi ikut Tuhan, aduh, saudaraku, cuci baju, aduh, cuci baju satu rumah, masak satu rumah, cuci piring satu rumah, aduh. Istri lagi hamil 9 bulan, gede nyuci itu 1 jolang, orang pada bilang. Itu 1 ember gede, itu saudaraku, yang ember lebar gede itu, saudara. Cuci satu rumah, berapa orang itu. Nggak makan, kos, aduh, susahnya sih kita. Padahal 0 sampai 30 saya tuh nggak pernah tahu susah. Naik bis kota nggak tahu. Naik bemo apalagi nggak pernah tahu. Berdiri pinggir jalan ya nggak pernah. Apalagi ketika saya sudah bekerja. Hedon saya ini. Betul-betul hedon saya ini. Punya pacar nggak ada yang orang miskin. Kaya semua. Betul-betul orang kaya. Di keluarga saya nggak ada satu yang naik motor kecuali saya waktu remaja. Ibu kakak saya 2 perempuan itu punya mobil, bawa mobil semua. Udahlah, keluarga itu lah. Jadi, saudara. Tapi ikut Tuhan, prosesnya gila, saudara. Akhirnya saya jatuh, lalu saya bekerja, diberkati Tuhan. 2 tahun, Tuhan datang lagi, nggak saya responi. Lalu saya buat 3 hal sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini kamu, 1, pertama, aku nggak perlu declare ngomong kalau aku pelayanan kembali. Dalam bulan ini juga, kalau nggak salah kurang 2 minggu, pelayananku full. Yang kedua, berkatku aku nggak mau kurang dari ini. Ada 3 permintaan saya. Tanpa ngomong di dalam hati, itu bulan itu juga dipenuhi. Dipenuhi sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Ya dan amin. Betul-betul dipenuhi. Setelah itu saya serahkan jualan saya ke adik ipar saya. Raya adik ipar saya lagi susah. Totality saya kasih semua, lalu saya pelayanan. Bulan itu juga, kantong saya itu dipenuhi. Saya bilang, yang ketiga, saya nggak mau kurang ya hasilnya. Dari sebulan saya dapat ini, sekian jumlah. Itu double, saudara. Saya pakai celana kantong-kantong itu, di kantong saya itu naik kereta, itu double. Dan setelah itu, menanjak. Kenapa? Ketika saya belum meresponi itu, atau ketika saya lupa. Tuhan itu ngomong, tiba-tiba ketika saya itu lagi keluar dari rumah atau berjalan masuk, pas di depan pintu saya ingat bahwa pintu rumah saya kontrak dulu. Kamu tidak pernah miskin lagi. Kamu tidak akan miskin lagi. Kurang lebih seperti itu. Wah, gitu. Memang setelah itu sampai hari ini nggak pernah miskin saya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Itu kan, saudara. Dari anak orang berada, kalau dihitung nih saudaraku, pendapatan saya tiap bulan, harta saya sebelum saya ikut Tuhan, posisi saya seluruhnya, kehormatan apapun, tidak ada satupun
yang di bawah itu saat ini. Saya kasih tahu saudara. Dimanapun saya berada dulu bekerja, saya pasti memimpin. Hari ini sama, dimanapun saya pelayanan, pasti saya memimpin. Kemanapun saya pergi, nggak ada kaki injak tanah. Selalu mobil tersedia. Dulu seperti itu, sekarang sama. Koper dibawain orang saya ini. Saking saya itu sungkan aja nggak mau. Termasuk yang namanya bla 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 itu sampai kaget. Loh Pak, jangan dibawa, masa koper saya dibawain Pak? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tak terselami pikiranmu. Untuk apa sih Tuhan kerjakan itu? Nanti kita pelajari dari firman Allah. Tunggu nanti, biarkan Pastor Abraham yang menerangkan. Ya, saya seperti tadi saya kenalkan, nama saya Soeharto. Nanti Pastor Abraham yang menerangkan. Ya, teman-teman, saudara-saudara, tunggu nanti Pastor Abraham yang menerangkan. Oke, sabar. Nah, segala sesuatu sebelum saya mengenal Tuhan, itu megahnya dunia. Setelah saya berjalan sama Tuhan, pada titik hari ini, setelah beberapa tahun yang lalu, itu kurang lebih periode 7 tahun ketiga lah, itu nggak kalah, nggak di bawahnya, bahkan di atasnya. Aneh ya? Itulah Tuhan. Ada sebuah peristiwa yang Tuhan ingetin saya, 7 tahun pertama kenapa miskin? Saya itu saking murninya, nggak pernah minta sama Tuhan. Tuhan tahu kok, jadi nggak usah minta. Tuhan sediakan. Itu benar, saudara. Setelah itu, setelah 7 tahun, 3 hamba Tuhan ngomong. Tiba-tiba mereka ngomong, minta kan. Kalau kamu nggak minta, nggak bisa digenapi firman itu. Ada yang ngomong, saya dapat dari Tuhan, harus minta. RMP harus minta ya. Gitu. Wah, 3 hamba Tuhan itu penuh batu itu. Akhirnya saya minta. Keterusan, minta terus saya. Terus akhirnya. Tapi ya dikasih terus. Cuma nanti kita kembali bahwa dikasih itu pun akhirnya kosong kok. Zero. Nihil. Benar saudara. Nihil akhirnya. Yang ada itu Bapak menikmati. Coba saudaraku pikir ya. Saudara aja berapa hari ketemu saya aja. Pekerjaanku itu apa sih? Pagi, morning call. Setelah itu ngerawat rumah tangga, termasuk ngeberesin goldennya Yosua. Kadang sampai jam 11. Karena masih baru, jadi kita keteter ngurusin dia. Karena ini anjing yang punya tenaga sangat kuat, sangat pinter, sangat nakal. Waduh, itu ngaturnya setengah matian. Gitu lah. Terus habis itu apa? Masukin WA. Sore, Mystery of Life. Ya, sekarang malam, yang namanya night call. Ya, yang lainnya apa? Gak ada tuh. Kamu tahu Tuhan kasih saya berapa setiap bulan uangnya? Gak usah saya sebut deh, pingsan kamu nanti. Dan itu berjalan bertahun. Tapi semua itu nggak ada. Nggak ada. Uangnya masuk, uangnya ada, tapi nggak ada. Buat saya nggak ada. Semua itu sudah tercatat sama Tuhan, sudah mesti dikeluarkan dengan catatan itu. Ada cara Tuhan mengeluarkan deh, uang itu deh. Gitu. Pintar Tuhan itu. Orang disuruh minta, dikasih apa di situ? Dikasih data, ini buat ini, gini. Jadi uang masuk itu pasti keluar. Bukan habis. Oh, saya tertib, nabung dan sebagainya. Tapi percuma tabungan itu pun ya habis. Habis buat keperluan keluarga, habis buat orang lain, habis buat pokoknya ribet sama Tuhan itu. Tetap kosong, tidak berbentuk, saudara. Nah, saya akan selesaikan kesaksian saya. Maka ketika Tuhan memberkati, ya, ketika Tuhan teguhkan perkataannya, ketika Tuhan nyatakan kuasanya, semuanya bukan Tuhan deh. Ya, nanti kalau saya cerita lebih jauh, saudara sulit percaya. Bagaimana saya mengenal Tuhan itu, kalau diceritakan, saudara tidak akan percaya.
hubungan saya dengan Tuhan. Tetapi itu tidak mengubahkan karakter saya. Tidak menjadikan saya orang salah menjadi benar. Nah, tidak mengubahkan apapun yang di dalam saya. Sebegitu hebatnya Tuhan bekerja, sebegitu nyatanya, sebegitu teguhnya, sedemikian betul-betul spektakuler kalau saya bilang ngomong. Nah, saya itu kalau ngomong gila nih, ngomong sombong nih, ngomong sombral, ngomong jahat, ngomong salah lah. Kalau orang ada cerita seorang ibu dibawa temen, wah ini pendoa syafaat dari Jakarta ini. Waktu di Bandung saya buka persekutuan. Oh ini orangnya hamba Tuhan besar satu. Oh dia itu kalau dia berdoa itu dia pendoa syafaatnya hamba Tuhan gede di Indonesia, gerejanya itu ratusan saudara. Terkenal di Indonesia. Dasar saya ini orang sableng, ya itu. Oh iya. Pertama datang mau mulai ibadah dikenalin biasa. Setelah saya ibadah, lalu termasuk anak rohani saya, gitu loh. Pak, ini pendoa syafaat dari Pak ini di Jakarta. Wes dikenalin saya. Oh iya, siapa namanya? Oh iya. Langsung Tuhan nyamper. Gila saudaraku kerjanya Tuhan. Tuhan, loh. Ibu pendoa syafaat. Bluetooth nih. Saya suruh dia Bluetooth ya. Doa masuk hati. Demikian firman Tuhan. Nonggeng dia nangis. Muntah dia di sana. Nih. Ada hamba Tuhan yang mengepalai ratusan hamba Tuhan. Saya diundang khotbah di gerejanya. Sama dipanggil Tuhan. Panggil dia. Panggil. Dan saya kan orang yang bahasaku ya selon aja sama Tuhan itu. Selon itu bahasa Jakarta ya. Jadi negong. Jadi ya sinting aja sama Tuhan aku ini. Karena aku dari awalnya seperti itu sih. Panggil. Pak ini ya, dengan istri ya, ibu ya. Begitu tuh. Tuhan ngomong, itu nangis. Nah, saudara bisa bayangkan deh. Dari yang audible, ketika sulit saya itu berdoa ya, turun dari ranjang, saya libatkan kan, sila gitu saya berdoa tuh, jujur di altarnya, ku bawa hidupku, itu saya bisa mata tertutup di bawah Tuhan, saya itu berdiri menari-nari, ukuran kamar itu 1 kali 1 ruang lowongnya, kecil banget. Nggak nyenggol sama sekali barang. Jadi gerak itu sampai sejaman. Gitu. Tuhan bawa kalau teman-teman yang dari karismatik gitu ya sana ya bahasanya gitu ya. Dancing in the spirit. Holy laughter. Ketawa nggak bisa berhenti lagi doa itu. Dilingi hikmat Tuhan. Nah, lalu si pendoa syafaat ini dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan melalui waktu itu saya ngomong. Satu hari dia telepon saya, Pak Rempi, ya siapa ya ini? Ibu ini, oh iya. Saya tahu dia orang Batak, karena nama Batak, tapi saya lupa nama siapa. Saya itu sekarang di Toraja. Pak Rempi tahu gak, genap semua. Waktu itu Pak Rempi bilang bahwa saya itu begini, saya harus menginjil begitu. Saya di sebuah kampung pada desa Pak terjadi mujizat luar biasa. Tuhan pelihara saya. Akhirnya saya begini-begini. Ada cerita hebatnya Tuhan. Berdoa syafaat. Datanya legek lagunya udah kayak apa aja, kayak dia itu penguasa langit aja. Wah injek. Gitu. Ceritanya gitu saudara. Ceritanya. Ini ngomong salah ya, ini ngomong salah, bahasa yang salah ini. Gitu. Salah satu itu. Pernah lagi doa, tiba-tiba nangis sampai kaos singlet saya, maaf, saudara. Saya copot, keluar ingus tuh, sampai kaos singlet saya itu penuh dengan ingus. Diinterhealing sama Tuhan saya.
2 kali dari hidup saya, 3 kali. Yang pertama berat, yang kedua agak berat, yang ketiga agak ringan. Dari ini sama Tuhan. Nangis. Sampai keluar ingus. Sujud di atas. Tapi nggak mengubahkan sama sekali di dalam saya. Beberapa teman yang lama ikut saya tahu kok modelnya kayak apa aku ini. Karena firman itu diucapkan, dia nggak peduli. Bumi tidak berbentuk kosong, dia ciptakan matahari kelar dan terang. Udah. Kelar. Lalu yang terakhir Taman Eden. Rawat dan kelola. Nah, rawat dan kelola bagiannya kita. Di situ saya banyak gagal, saudara. Nah, ini kesaksian saya jilid pertama, ya, tahun 2023. Nanti jilid kedua, tahun 2230, saudara. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Pastor Abraham. Sekarang saatnya saya kembalikan kepada Pastor Abraham. Tuhan berkati, Pastor. Oke, Pak Rempi, Pak Suparto, terima kasih untuk kesaksiannya, sangat indah sekali. Itu sangat menguatkan kami, terutama saya sebagai pastor, itu mengingatkan saya pada waktu zaman itu. Baik, saudara-saudara, kita akan bahas lebih dalam lagi. Apa sih maksud Tuhan itu? Bumi tidak berbentuk gelap. Roh Allah melayang-layang. Apa artinya melayang-layang? Tuhan itu selalu mengingatkan kita. Tuhan selalu menanti-nantikan kita. Tadi Pak Suharto bicara bahwa demikian hubungannya sama Tuhan, tapi tidak mengubahkan kok. Beliau jatuh 3 kali. Ya, itu hubungan suami istri 30 tahun tidak semanis yang orang lihat. Hubungan manis, tapi kasihan istrinya. Yang saya tahu nih ya, saya kan dekat sama beliau nih. Kasihan istrinya. Teman-teman beliau juga cerita sama saya. Itu suami arogannya, kerasnya, karpe diri. Walaupun orangnya tanggung jawab, memelihara keluarga luar biasa. Tapi cinta dan pelayanan hidup di jalan, anak-anaknya kurang terperhatikan. Tapi Tuhan penuhi dengan ada yang namanya kakaknya yang dari mana datang, Tuhan kirimkan. Pokoknya keluarga ini Tuhan jamin lah. Karena ada janji Tuhan. Kamu tidak pernah miskin, jadilah matahari. Firman Tuhan demikian banyaknya diucapkan Tuhan, membuat keluarga ini memang diberkati Tuhan. Tetapi pribadinya, jubilah. Itu. Keangkuhan, kekerasan, ya, jatuh dalam dosa, ya arogansi, otoriter, semua dipegang. Tapi kenapa ya? Kok Pak Suharto ini diberkati dan dipakai? Salah diampuni. Maka kenapa orang-orang yang terlihat demikian, sedemikian rupa hidupnya baik, tapi malah hubungannya sama Tuhan tidak baik. Hidupnya tertatih-tatih. Mau yang melayani, mau yang full time, mau yang enggak, sama aja. Mau yang jemaat, sama aja. Tapi ada orang hubungannya yang buruk sama Tuhan, tapi menjadi kaya, berhasil. Malah dia bisa berbagi-bagi berkatnya. Apa yang terjadi sebetulnya? Yaitu tadi, mereka belum berbentuk. Tapi kalau sudah berbentuk, terang itu datang. Segala sesuatunya itu terlihat secara bertahap dipulihkan. Yang tidak berbentuk nggak? Enggak, matahari menerangi aja. Jadi yang kotor-kotor kelihatan. Nah, saudaraku, kita sudah sampai pada arti daripada cerita ini. Kalau saudara mau baik-baik saja, mau hebat-hebat saja, mau dipakai-pakai saja, ya untung-untung saja, benar-benar saja, jangan mimpi ya saudara. Tidak ada satu tokoh Alkitab yang bersih di hadapan Tuhan. Musa aja gak boleh masuk tanah perjanjian. Orang yang paling hebat, top makernya Tuhan. Paulus itu akhirnya minta Markus datang, pelayanan sangat vital padaku. Padahal Markus diusir.
minta cabut di dalam daging, dibentak sama Tuhan. Cukup kasih karunia untuk kamu. Gitu. Orang seperti Paulus, seperti Musa loh. Yeremia katakan, engkau sungai kecurangan buat aku. Dia mengatakan, semua orang mati tinggal aku. Lebih baik kamu cabut apa nyawaku deh. Tidak ada satu tokoh Alkitab yang benar-benar bersih dari kesalahan. Tapi ketika terang itu datang, kita lihat kok kotornya mereka. Itu firman Tuhan itu yang menceritakan, mengisahkan kehidupan mereka. Abraham, bapak orang percaya, 2 kali jual istri. Abraham dan Abraham sama. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, bukan merendahkan ya, tapi ini kenyataan. Masuk taman Getsemani, keluar keringat darah, takut setengah mati. Sedih mau mati rasanya. Jadi, dalam hidup ini, apa sih saudaraku? Tuhan demikian hebat, Tuhan yang bekerja dengan hebat, kita jadi hebat? Enggak. Justru kalau kamu terlihat hebat, sangat menjadi tanda tanya, tidak berbentuk. Karena bentuk itu pasti ada gelapnya. Warna itu pasti ada gelapnya. Gak ada warna terang semua, itu gak ada. Contoh, matahari sebelah mana nih? Sebelah depan atau sebelah belakang kita? Sebelah belakang kita berarti depan kita ada area gelap, bayangan daripada badan kita. Kalau dari depan, belakang kita yang gelap, bayangan daripada badan kita. Lampu dinyalakan di kamar, di atas. Yang gelap mana? Yang di bawah namanya ada benda. Mau meja, mau kursi, apa aja. Di mana lampu itu terhalang. Ada bagian-bagian tersembunyi di dalam diri saudara yang masih menjadi black hole, dark side, seperti yang saya beritakan tadi pagi. Itulah hidup. Nggak ada orang bersih, itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang nggak pernah salah, nggak ada. Tapi banyak orang ingin berpenampilan bersih, tidak bermasalah. Itulah yang dikatakan Alkitab munafik, saudara. Munafik itu, saya tahu. Itu kenalan saya lama. Itu kakaknya namanya Taufik. Nah, adiknya namanya Munaroh. Gitu. Nah, itu mereka memang bersaudara. Gitu loh. Yang satu dagang pecel, satu nasi ayam, satu nasi campur, saudara. Itu, mereka itu. Jadi, semakin orang itu terlihat rohani, bagi seseorang yang punya pengalaman hidup bersama Tuhan, orang itu lebih kita pertanyakan. Semakin hebat seseorang dipakai Tuhan, semakin banyak kesalahannya tersembunyi. Bayangan gelap itu semakin banyak. Kenapa? Karena bagaikan rumah Allah, di mana banyak namanya benda-benda. Ornamen-ornamen dalam rumah, meja, kursi, dan sebagainya. Itu bayangan gelapnya makin banyak, saudaraku. Jadi, saudaraku, tidak usah kagum dengan orang yang dipakai Tuhan. Tidak usah kagum dengan orang yang punya pelayanan hebat. Jangan kagum. Nggak menjamin semua itu. Jangan kagum dengan orang yang diberkati Tuhan. Jangan kagum dengan orang yang diangkat Tuhan. Jangan kagum dengan orang yang dipakai Tuhan. Pokoknya jangan kagum. Karena semakin orang itu tinggi, semakin banyak black hole-nya. Kenapa? Semakin pandai dia menyimpannya. Demi yang namanya alasan-alasan semuanya. Walaupun alasan itu memang baik. Oh, tidak boleh. Karena ini kan begini, kan ini begini. Sehingga kenapa dunia ini dikatakan dalam keadaan kegelapan? Salah satunya, manusia-manusia di dunia ini masih hidup dalam namanya kegelapan. Masih ada gelap dalam dirinya. Matahari muncul, ya, itu pasti ada bayangan gelap. Jadi itulah manusia. Jadi saudaraku, kalau orang matang rohaninya, lihat orang berpenampilan rohani, malah menakutkan. Malah nggak beres orang itu. Saya punya pengalaman,
Ada seorang kawan menikah itu virgin, laki dan perempuan, perjaka tulen, istri perawan tulen. Pecah rumah tangganya kok. Karena selingkuh, karena dosa tidak diakui waktu muda. Banyak orang datang konseling, ya, entah disuruh Tuhan, entah karena keinginan dia. Ketika Tuhan memberikan hikmat, pewahyuan, kesalahan dia itu, saudara, geleng-geleng kepala. Nggak mungkin manusia bisa melakukan itu. Nggak mungkin orang itu kayak begitu. Ketika mereka memberi pengakuan yang jujur, saya ini sampai ngeri, saudara-saudara. Ada kutip ya, walaupun kita sesama supir bis kota ya, sesama orang yang salah, saudara. Tapi lihat kesalahan orang itu ngeri, saudara. Ngerinya cuma apa sih? Kok bisa dilakukan orang itu? Dan kok bisa orang itu hari ini jadi seperti ini penampilannya? Bukan karena Tuhan. Itu black hole. Dark side. Bagaimana pandainya seseorang menutupi masa lalunya yang kotor. Di mana masa lalu itu mengejar dia. Gak bisa mengubahkan. Otakmu gak bisa dicuci bersih terus gak inget. Tulisan hidupmu gak mungkin kamu hapus. Karena itu peristiwa kejadian. Oh, kemarin aku tuh ketemu Tono loh. Tono tuh lagi ini sama pacar barunya. Terus suatu hari kamu ditanya, waktu itu kamu ketemu Tono ya? Oh, sudah aku hapus. Aku nggak ingat. Lucu ya. Sama. Jadi, Petrus adalah Petrus. Pengakuan Petrus itu adalah Petrus. Pelayanan Petrus itu adalah Tuhan Yesus. Petrus menghindari Yesus. Petrus menghindari saudara-saudara Yakobus datang. Petrus menghindari murid-murid Paulus yang makan duduk satu meja sama dia. Karena secara hukum adat Yahudi nggak boleh. Petrus tetap munafik. Dimarahi sama Paulus. Jadi Petrus adalah Petrus. Pengakuan Petrus, perbuatan Petrus itu sudah. Tapi kalau pelayanan Petrus, itu perbuatan Tuhan Yesus. Saudara seperti ini. Jadi nggak usah kagum, saudara. Dengan orang yang dipakai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, orang yang berpenampilan indah, dalamnya, dahsyatnya banyak, tegulnya banyak. Cuman ada orang yang tidak pandai menyimpannya. Seperti kita dengar kesaksian saudari Rembo, yang dia mengakui dengan gamblang, jujur, sehingga malaikat pun bertepuk tangan dan setan pun tuh senyum-senyum, geli, lucu. Saya ini perempuan Samaria. Memang dia perempuan Samaria. Tapi adakah perempuan-perempuan yang mengakui bahwa dia perempuan Samaria? Menyimpan baik-baik kok. Termasuk para prianya. Adakah yang berani mengakui seperti Daud? Semua menyimpan rapi, namanya kebusukan. Bangkai itu memang lama-lama jadi kering. Tapi tetap itu bangkai, saudara. Jadi hidup nggak perlu ditutupi. Termasuk teman-teman yang saat ini mungkin hidup dalam gagal, hidup dalam salah. Ya, jalanin aja, gliding aja. Ya handle aja. Akibatnya tapi harus diterima. Manusia lebih menghargai. Tuhan pun lebih menghargai. Contoh. Perempuan Samaria. Mana suamimu? Ini bukan suamiku, Tuhan. Benar perkataanmu, hai perempuan. Langsung dipakai memberitakan tentang Yesus. Kota Samaria, kota yang tidak pernah bisa dimenangkan oleh Tuhan. Tapi dimenangkan oleh perempuan yang hidup dalam perzinahan. Saya tidak mau menangkan perzinahan. Ada hukumnya sendiri. Tetapi kita melihat catatan yang tertulis ini saja, bahwa Tuhan memberitakan Injil dirinya diberikan pada perempuan Samaria yang jujur, yang hidup dalam dosa. Suami kelima, bukan kumpul kebo. Benar perkataan hai perempuan.
Dan kota Samaria dimenangkan tuh Yesus dari perempuan ini. Orang berdiri datang pada Yesus. Tanpa perempuan ini, tanpa perempuan Samaria tidak bisa dimenangkan. Betapa hebatnya perempuan ini mengalahkan Petrus, Yakobus, Yohanes. Nggak dapat kasih karunia. Jadi kebaikan, kebenaran, kenyamanan, hidup apapun nafasmu selama masih nempel. Itulah anugerah. Setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi pemakaian Allah nggak ada lebih, nggak ada kurang. Karena Yesus ingin berkarya. Itu aja. Kalau manusia nggak lebih, nggak kurang. Jadi janganlah hina sesamamu. Janganlah kau merasa lebih unggul dari yang lain. Jangan sok deh. Sok kuasa, sok sugi, sok dipakai Tuhan, sok peka, sok apa lagi. Sok bisa. Ngapain? Karena semua itu dari Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan ingin pribadi seperti perempuan Samaria yang dihargai sama Tuhan. Dipakai di tempat yang paling sulit yang nggak bisa dimenangkan. Seumur-umur bangsa Israel. Samaria namanya. Nggak pernah dimenangkan bagi kerajaan Allah. Dimenangkan seorang perempuan berzina, hidup kumpul kebo. Sekali lagi, saya tidak setuju dengan hal itu, karena itu melanggar Alkitab ya. Tetapi kita lihat kisah Yesus sendiri yang memenangkan perempuan ini. Yang kedua, perempuan kedapatan berzina. Harus dihukum mati dilempari batu. Yesus tidak menghukum perempuan ini. Yesus meminta orang yang akan menghukum perempuan ini, yang minta hukum-hukum yang diterapkan, hukum Musa, bahwa perempuan seperti ini akan dilempari batu sampai mati. Menurut kamu gimana? Tuhan cuma dimintain pendapat saja, padahal orang-orang ini sudah menentukan harus dihukum mati. Dilempari batu. Yesus cuma mengingatkan perempuan ini, jangan diulangi ya. Ketika orang-orang menuntut perempuan itu dihukum mati, dipertemukan dengan Yesus, supaya Yesus salah berkata-kata. Yesus cuma ngomong gini loh, seperti nulis-nulis di tanah. Siapa yang paling merasa tidak berdosa, dia melempari batu yang pertama kali. Satu persatu meninggalkan tempat itu, perempuan itu, dan yang paling tua ditulis. Yang paling pengalaman, yang paling rohani, yang paling hebat, yang paling dipakai, yang paling jadi penguasa. Semua yang paling deh. Itu yang pertama kali nanti meninggalkan tempat itu. Kenapa? Mereka menuntut hukum. Mereka tidak melihat dengan kasih. Yesus cuma ngomong, di mana mereka itu, hai perempuan? Sudah pergi Tuhan. Tuhan ditulisnya. Malah telah semangat Yesus sebagai kurios. Dan Yesus cuma mengatakan, karena mereka tidak menghukum kamu, maka aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Udah. Sebenarnya Yesus pasti bisa sok, dia pemegang hukum, dia pencipta hukum, dia yang membuat hukum itu. Bukan dia melanggar hukum itu. Hukum itu tidak tepat diberikan pada perempuan ini karena ada alasan. Yesus selalu punya alasan. Alasan untuk membenarkan kita, alasan untuk mengasihi kita, alasan untuk mengangkat kita, mengakui kita, mengampuni kita, dan sebagainya. Tapi apakah Anda punya alasan? Saudara punya alasan ketika tidak mengikuti Yesus. Alasan saudara apakah tepat? Apakah benar? Kalau saudara merasa benar, ya lakukan saja. Lebih benar mana dengan alasan Yesus? Itu aja pertanyaannya. Jadi ketaatan itu penting. Tapi ketaatan juga tidak mengubahkan karakter. Semua itu terjadi begitu saja. Yesus mau mati pun Yesus ketakutan setengah mati loh. Kalau boleh cawan ini berlalu, dia nawar sama Bapa di surga loh. Kenapa kita sok ngejago? Kenapa kita sok hebat? Kenapa memandang rendah orang lain? Kenapa sok penguasa, sok kaya, menghina orang, menghina pelayanan? Semuanya merendahkan orang lain. Ngapain? Itu saja merendahkan diri kok. Cuci kaki murid-murid. Dia pun mendatangi Petrus, dan Petrus mendatangi dia minta ampun. Yesus yang datang sama Petrus loh. Udah pastinya kan, kita datang, Bang minta maaf, Pak minta maaf. Kita yang datang tuh. Kita yang salah. Petrus salah loh. Padahal siapa menyangka aku di hadapan manusia dan malaikat-malaikat Bapakku, maka aku akan menyangkali dia di depan Bapakku. Jelas toh, semuanya terjadi sama Petrus toh. Yesus yang datang.
Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Membalaskan domba-domba. Yesus datang, Yesus memberi job. Dipakai luar biasa, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Yesus saja bayangannya tidak nemuin orang sakit. Coba bayangin. Bisa kenal nggak pribadi Tuhan? Petrusnya seperti itu, belakang seperti itu. Lalu kenapa Yudas kok mulutnya terbelah? Sering mencuri uang kas. Ditulis itu. Yudas itu melihat mujizat, berjalan dalam mujizat, berjalan sama Tuhan. Tapi mencuri uang kasnya Tuhan. Garis bawah, sering mencuri uang kas. Garis bawah itu. Apa yang kau curi dari Tuhan? Yang orang berikan kepada Tuhan, kamu curi. Sering mencuri uang kas. Yudas itu bendahara, memegang keuangan Tuhan. Berapa lama, berapa banyak kau curi uangnya Tuhan? Sehingga segalanya mampet. Hidup kering, utang sana, utang sini, utang makin gede, pinjam sana, pinjam sini, minta sana, minta sini, bantuan ini, bantuan itu. Apalagi? Aku datang memberi hidup dan segala kelimpahan yang mana? Orang benar hidup karena percayanya. Berkat Tuhanlah menjadikan manusia kaya. Susah payah tidak menambahi. Dan sebagainya. Kenapa masih petentang-petenteng? Gitu saudaraku. Ini pertanyaan aja. Bukan yang saya ceritakan di diri saya. Tuhan pedang bermata dua. Ini adalah bahan renungan kita. Apakah kita petentang-petenteng saat ini terhadap pasangan hidup, petentang-petenteng terhadap namanya rekan kerja, petentang-petenteng terhadap namanya rekan pelayanan, petentang-petenteng dengan namanya atasan, pimpinan, bahkan pelayan Tuhan, bahkan dengan pastor kita sendiri. Mempermainkan orang seenaknya, merasa mempunyai kompetitif, produktif, dan sebagainya. Yudas menyalahkan perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Itu kalau dijual buat orang miskin ada padamu, tapi yang dilakukan perempuan itu akan menjadi peringatan sampai selama-lamanya untuk dia. Yesus membenarkan perempuan itu, Yudas menyalahkannya. Gitu saudara. Jadi hari ini kita belajar. Bumi tidak berbentuk, gelap. Kalau kita sudah bentuk, bukan karya Tuhan. Jadi biarkanlah terang Tuhan menyinari kegelapan kita yang tidak berbentuk itu. Supaya apa? Nanti Tuhan berfirman itu jadi. Jadi kalau kamu kurang, Tuhan melihatkan kekuranganmu, itu nanti Tuhan berfirman, firman-Nya itu yang membuat itu jadi. Kekuranganmu jadi kelebihanmu. Kekerasan Musa, kepandaian Musa, ya, menjadikan Musa berani memimpin orang Israel menyeberangi padang gurun. Paulus kejamnya luar biasa, ya, membunuh namanya pengikut Kristus. Dia berani mati luar biasa, berpuluh-puluh kali harusnya mati. Tidak ada seperti Paulus yang berani seperti itu. Berubah menjadi berkat buat Injil, berkat buat sesama, dan sebagainya. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar. Biarkan bentuk itu Tuhan yang jadikan. Biar firman itu datang menerangi kegelapan kita. Lalu kita mulai diluruskan Tuhan, ikutin saja. Jangan keras hati, jangan memandang enteng pasanganmu, jangan memandang enteng masalahmu, jangan memandang enteng kerjaanmu, pelayanan, dan semuanya. Jangan kamu memandang rendah itu. Karena Tuhan akan berfirman, memulihkan segala sesuatu yang terjadi. Karena kita tetap tidak berbentuk dan gelap. Tetapi apabila kita membentuknya, kita yang melakukannya, ya berarti itu bukan dari Tuhan. Saudara yang harus menyelesaikannya. Saudara memberi kontribusi. Kalau Tuhan berfirman, dia tidak butuh kontribusi saudara. Dan semuanya pasti jadi. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Makasih Pastor Abraham. Saya kembalikan pada Pastor Abraham. Tuhan berkati Pastor. Oke. Makasih Pak Lempi untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sangat memberkati saya. Ya. Baik.
Mari kita tutup doa malam kita. Kita berdoa, lalu kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Yesus berkat. Biar apa bicara kami yang ringan, enteng, dan sekedar terlihat sembarangan. Tuhan yang berikan pewahyuan, Tuhan yang tanamkan, Tuhan yang tuliskan, Tuhan yang berikan pengertian. Sehingga Tuhan akan ingatkan kami untuk segala sesuatu yang ada, bahwa segala sesuatu sia-sia di bawah matahari. Semuanya itu harus jadi sesuai kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, semuanya jadi. Sehingga apapun kebenaran kami, itu tidak mengubahkan sesuatu yang Tuhan sudah firmankan. Tetapi apa yang Tuhan firmankan, itu yang pasti jadi, tidak akan mengubahkan kami. Sehingga kami sendiri harus berubah. Mengubahkan segala sesuatu, di mana kami harus keluar dari black hole, keluar dari dark side itu. Karena tangan Tuhan terulur, karena terang itu sudah datang. Sehingga kami berjalan menuju pada terang yang ajaib itu. Membuat kami semua akhirnya hidup di dalam terang dan menjadi terang bagi orang lain. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang membangun iman dan percaya kami, sehingga kami lebih dikuatkan untuk datang dan berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang mari saudara kita angkat tangan kita semua. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih-Nya yang sempurna karena pengorbanan anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dengan pernyataan dari kuasa Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita untuk menuntun kita menuju kepada terangnya yang ajaib dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.